overthinking. Kenapa? Takut gitu dok, takutnya itu salah. Takut jadi adik saya? Enggak, bukan. Kamu pengen jadi apa? Darlin tuh pengen jadi... Dejavu ya kalau denger gue tanya. Tapi aku nggak akan angkat kamu jadi adikku. Biar tenang gitu ya. Tapi aku tetap bantuin kalau kamu mau. Nanti Darlin kalau misalkan terlalu senang, Darlin lupa caranya bersyukur. Kalau kamu terlalu senang, kamu akan lupa caranya bersyukur. Iya. Di satu sisi ada Darlin yang percaya kesuksesan itu bisa diraih dengan kerja keras. Di satu sisi ini Farel yang mungkin percayanya kesuksesan diraih sama filter. Ceki people. Boleh. New Monthly People. Lagi bagian bersama Nyono dan Mama. Gak sampai mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan di cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santulinya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Darlin tayang juga yang pada saat dia podcast dengan Bapak Dr. Richard Lee ya gitu. Kita mau ngambil spotlight untuk dikomparasi dengan Farel gitulah ya. Jadi nggak semuanya kita ambil. Tapi sebelum kita mulai nih, di TikTok kan udah banyak yang beredar lah pasti kan yang motongin klip-klipnya. Cuman yang memang heran ada aja haters yang ngekomen, "Oh, slay juga ternyata." Lah, kok slay? Ya, slay juga gitu kan. Dengan apa ya? Dengan arahan yang mungkin kayak netizen berpikirnya 11-12 sama Farel. Nih ya buat netizen nih ya dilurusin dulu ya. Terkadang yang slay itu belum tentu belok. Iya. Ya, kayak contohnya kita ambil contoh deh yang apa namanya yang bisa dibilang apa flamboyan gitu kan. Bahasa zaman dulunya flamboyan gitu disebutnya. Kayak onat flamboyan, lurus-lurus aja gitu. Jadi nggak semua yang slay itu belok. Ada juga yang nggak slay tapi belok. Betul. Ya. Buktinya kayak yang gitu tapi belok ya. Ada gitu kan. Iya kan gitu. koker gitu. Jadi kayak apa ya? Nggak etis aja kalau mau nge-hate si Darlin gitu, tapi nyerang dari karakter ininya flamboyannya dia gitu yang kayak onat gitu kan. Serang dari yang lainnya aja gitu. Kalau si Farel mah kan jelas terbukti, maksudnya udah ada historinya masuk grup Facebook gitu. Dan kan yang dipermasalahin sebenarnya bukan itunya gitu. Kan yang dipermasalahin attitude-nya. Kena attitude. Nah, kenapa dibongkar si Farel sampai sebegitunya? Ya karena dia yang bertingkah sendiri. Karena dia attitude-nya enggak ada, makanya lah dibongkar sama netizen. Nih kita komparasin ya pada saat Darlin datang nih ya ke podcast Dr. Richard udah tayang langsung meluncur. Cus. Nih ya kita buka dengan Darlin yang kelihatan banget di awal tuh kayak grogi sampai nggak nyambung. Untungnya dia ada mengakui kalau ya memang kekurangan Darlin dari lemot gitu. Maksudnya kalau kita compare sama Farel tuh Farel kayak nggak apa ya. Kita langsung nonton aja kayak gitu bang. Play. Lin. Iya. Orang paling banyakin ngetekin kamu. Daripada Farel mending angkat Darlin. Siapa sih Darlin? Darlin. Gimana? Kenapa orang-orang banyak yang bilang grogi daripada Farel lebih bagus Darlin? Emang siapa sih Darlin itu? Sebenarnya pas orang-orang banyak ke-tag Darlin itu ya, terus kamu lihat kan? Iya lihat. Terus dibanding-bandingkan sama Farel, sebenarnya Darlin kayak takut terus risih gitu. Ngapain orang-orang bandingin Darlin gitu, padahal Darlin juga masih banyak kekurangannya kayak gitu. Iya. Kamu umur berapa? Umurnya 17 tahun. 17 tahun. Sekolah kelas 2 MAN. Sama ya, di sini sama-sama 17, sama-sama kelas 2 gitu. Jadi buat ada beberapa kemarin kan yang bilang kalau gak bisa digituin, Farel tuh masih di bawah umur gitu. Jadi wajar kalau dia bertingkah bla 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 labil segala macam. Nih, kebetulan umurnya sama. Sekolah juga sama-sama kelas 2. Nih komparasi nih, masih inget kan netizen, people lanjut. Madrasah Aliyah. Madrasah. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Pandeglang, Banten. Oh, itu apa itu ya? Kalau aku ngeliat rumah kamu tuh sederhana,
Di apa itu? Kampung atau apa itu namanya? Kampung ya, Kampung. perkampungan. Berkampungan. Oke. Itu rumah kamu? Iya, rumah mama dan bapak. Rumah mama dengan papa. Oke. Tinggalnya di situ dari dulu. Iya, dari. Kok followers kamu bisa banyak? Ya, pas 1 bulan yang lalu itu kan Darlin sempat viral juga karena Darlin tuh bikin vlog atau bikin video tentang keseharian Darlin jualan di sekolah gitu dong. Nah, kebetulan banyak orang-orang yang suka gitu sama konten-kontennya Darlin, gitu. Kok kamu jualan di sekolah? Iya. Jualan apa? Sorry dipotong. Kita komparasi. Darlin bikin konten di TikTok jualan di sekolah. Iya. A day in my life. Jualan gitu kan. kue ya. Jualan kue gitu Kalau ya. yang Ono jualan kesedihan. Kalau Darlin kalau kita bisa ngeliat kontennya ada dia buat proses pembuatannya, jual sampai ada kayak kasir, story of kasir lah gitulah. Iya. Kalau orang kan kalau bisa kita lihat seragam sih. Iya. Sedih mulu gitu. Gak ada duit, mulu utang utang, ya. sedih, utang gitu kan, nggak ditinggal orang tua, kuli-kuli apa yang sedih, kulihat anak seumuranku nggak usah mikirin biaya, emang lu doang ya kayak gitu. Banyak aja. Lanjut lagi yo. Lanjut. Jualannya itu banyak, ada beberapa menu, ada berapa ya? Ada 6 menu. Awalnya itu jualan basreng, terus bakpao, donat, otak-otak, terus cendil, sama satu lagi corn dog. Oke, siapa yang buat? Darlin sendiri. Kamu yang buat? Iya. Kamu pintar masak? Iya, pinter gak pinter sih, masih banyak yang nggak bisa juga. Bisa. Bisa. Belajar di mana? Diajari orang tua atau kayak gimana? Belajarnya itu otodidak dari YouTube separuh, dan yang kebanyakan sih dari YouTube. Terus yang nggak tahu itu dari mama gitu, nanya-nanya. Oh, oke. Kamu nggak? Nah, di sini kita komparasi skill. Yes. Darlin punya hard skill memasak gitu. Farel punya skill acting. Drama kan dia bisa acting gitu kan. Sedih-sedihan gitu. Betul. Bagus, berarti maksudnya sama-sama punya skill gitu. Satu people lirikannya kayak gitu. Enggak, sama-sama punya skill. Darlin punya skill masak gitu. Farel punya skill acting drama gitu kan, dalam drama gitu kan. Ya actingnya bagus. Betul, gitu. sampai nangis-nangis tuh kan ya. Darlin dikenal viralnya karena nih anak berjuang dalam artian menginspirasi kan. Sekolah juga sambil dia bisa ngasilin uang jajannya gitu dari usaha dia, ngorbanin waktu gitu. Istirahatnya. Kalau padahal kan dikenal karena kesedihannya gitu. Karena ini itu ya. Lanjut lagi nya. Malu jualan? Enggak, karena udah terbiasa juga sejak kelas 3 SD itu udah berjualan. Kenapa harus berjualan? Kayak pemikiran Darlin kayak seru aja gitu kalau jualan. Karena dia di sini masih jawab ya karena seru aja. Nggak mau kan sebenarnya ada chance banget dia bilang ya karena ekonomi kurang, dari membantu keluarga, bla bla. Kalau mau ngambil dari poin sedihnya ya, bisa. dia enggak, bisa kan kayak gitu kan. Bisa. Di sini ngambil ya karena seru jualan, kayak menunjukin ini memang passion gue nggak keberatan. Kurang atau enggak nih ekonomi, kebetulan passion gue di jualan gitu, entrepreneur. Tuh Rel, dengerin Rel, lanjut lagi. Lanjut. Oh iya, sebelum lanjut, aku kemarin baca di komen, katanya kita kan Valer itu katanya bahasa Banjarmasin itu peler, manu itu, jadi jangan. Oke. Kita emang sengaja melesetin kemarin kan. Ternyata artinya ke arah sana gitu. Jadi kita pakai P aja, Parel. Lanjut lagi aja. Lanjut. Karena Darlin tuh bisa dapat uang tambahan kayak gitu. Setidaknya Darlin bisa meringankan beban orang tua dari segi kebutuhan Darlin sehari-hari seperti jajan, makan kayak gitu. Oke, kamu sudah terbiasa berarti dari kecil jualan untuk bantu-bantu. Emang papa kerja apa sih kalau boleh tahu? Bapak kerjanya dulu itu bengkel motor, ya, tambal ban kayak gitu. Oke. Ya, terus sekarang ganti profesi jadi buruh bakar arang. Buruh bakar arang. Iya. Oke, ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Kamu berapa saudara? 2. Darlin sama adik Darlin 1. Oh, kamu yang paling tua? Iya. Jadi kamu sambil jualan? Iya. Dapat berapa kalau sehari jualan? Sehari itu 40 sampai 70 ribu, rata-rata 50 ribu. Lumayan ya? Iya. Untungnya berapa itu untungnya? Untung jualan ya sekitar 50 ribu ke bawah tuh. Kadang kurang, kadang lebih kayak gitu. Oke. Untungnya ya? Iya. Setiap hari jualan? Atau pas hari sekolah aja?
pas hari sekolah aja, Sabtu Minggu kan libur. Nah, itu buat istirahat, sekalian ngerjain tugas-tugas yang belum selesai. Oh, oke. Terus kamu buat konten itu terus viral? Iya, alhamdulillah. Di TikTok kamu? Iya. Terus kayak gimana tuh? Awal-awal sih kaget gitu ya, karena Derlin tuh nggak ada niatan buat viral gitu, kayak cuma pengen ngebagiin keseharian Derlin. Kalau misalkan dagang jualan itu, cowok itu bisa jualan gitu, nggak harus cewek gitu. Jadi kayak gitu untuk menginspirasi banyak orang. Kan anak muda zaman sekarang itu yang dibesarkan, yang diutamakan itu gengsinya dong. Asli. Betul. Kadang hidup masih pas-pasan maksain biar punya handphone boba gitu. Asli ngejar gengsoy. Iya. Gengsoy itu berat dikejar sama bos. Sumpah asli setuju pisan. Tapi kalau diperhatiin Dokter Richard, cara pandang Dokter Richard itu kayak apa ya? Kayak Derlin itu kayak mes dalam artian nih anak tulus banget sih. Polos, tulus ya, yang aku tangkap loh ya. Ya mungkin satu people punya tangkap yang berbeda di komen. Tapi sebelum lanjut Mang, apa? Di situ kan tadi Derlin bilang kalau Sabtu Minggu waktunya istirahat sama ngerjain tugas-tugas yang belum selesai gitu kan. Kalau yang Ono kan maunya keluar ke mall gitu, bersosialisasi, kan. hangout. Iya dong. Bukan. Ya, lanjut boleh. Oke. Iya. Kamu nggak mau pakai gengsi? Iya, nggak mau. Yang penting apa? Yang penting itu halal, terus Derlin juga baik-baik aja selama itu masih di batas wajar. Oke. Gitu. Sejauh ini nih ya, sejauh ini dari cara jawab gitu, cara dia menyampaikan beda karakter gitu kan. Nah, nextnya kita mau kasih nih ya pertanyaan kritis dari Dokter Richard. Lebih penting sekolah atau TikTok? Iya. Jawabannya harus dipertanggungjawabkan yang jelas kan sama Dokter Richard kan. Meluncur. Kamu mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau TikTok kamu? Ya sekolah dong, karena sekolah itu kan tujuan utama. Yakin? Iya yakin. Ditodong Tujuan lagi. utama untuk. Saya tanya sekali lagi, mana yang lebih penting? Sekolah kamu atau TikTok kamu? Sekolah. Sekolah. Kamu pengen jadi apa? Darlin tuh pengen jadi. Dejavu ya kalau dengar gue tanya. Masih keinget ya Dokter Richard ya. Sama artis arsitek dong. Artis si paling artistek. Di sini kita lihat jawaban Derlin ya. Lanjut lagi. Darlin pengennya jadi chef, jadi pengen punya perusahaan kayak gitu. Pengen punya perusahaan, pengen jadi chef. Makanan terus sama fashion. Sukanya masak ya? Iya. Oke. Lebih penting sekolah? Iya. Daripada TikTok kamu? Iya benar. Kalau misalnya aku sekolahin kamu sekolah jadi chef, kamu mau nggak? Ini nanya doang ya. Ya aku nanya doang ya. Kamu mau nggak aku tanya? Sebenarnya kayak gini dok. Darlin itu nggak pernah menolak bantuan dari orang lain, uluran tangan dari orang lain, apapun itu pemberiannya. Darlin selalu menerima apa yang dikasih orang lain. Gitu. Aku pengen tahu pandangan kamu, Derlin. Iya. Karena aku pernah salah pilih orang. Jadi aku pernah pengen lebih dalam, pengen tahu cara pandang kamu. Pasti. Oke, sekali lagi aku tanya, kalau misalnya nih saya sekolahin kamu chef, karena kamu pengen jadi chef kan? Iya. Aku sekolahin chef untuk sekolah jadi chef terkenal, dan aku akan kasih link kamu untuk ke sana. Kamu mau atau enggak? Seperti yang Derlin seperti yang jawaban Derlin awal, Derlin tidak pernah menolak. Pasti pengen. Oke. Pasti. Kalau saya bilang, oke, kamu silakan sekolah TikTok, kamu kasih saya tahan. Bersedia nggak? Bersedia. Oke. Cuma Derlin tuh yang penting nggak merubah apa yang sudah ada yang di diri Derlin. Karena Derlin yang sekarang itu berkat Derlin yang dulu. Berkat Derlin yang jualan, terus berkat Derlin sekolah di Manfaat. Nah, Derlin juga pengen tetap sekolahnya di Manfaat gitu. Oke. Aku nangkep. Jadi yang aku tangkap nih ya, Santu People-nyo, Derlin tidak masalah kalau misalkan mau disekolahin di sekolah chef. TikToknya ditahan, dia nggak masalah. Berarti yang aku tangkap nih, yang dia tuh nggak masalah kayak gitu TikTok ditahan. Yang penting dia tetap bisa dagang sama sekolahnya SMA. Tetap di SMA dia. Situ, karena nanti kan fokus ke buat jadi chefnya pada saat perkuliahan tuh. Ngambil universitas mana, jurusan tata boga tuh kan.
Kalau TikTok nggak masalah ambil, yang penting gue tetap dagang, boleh tetap dagang sama sekolahnya tetap di situ gitu. Nanti ada penjelasannya juga kok dari Derlin detailnya. Iya. Kita lanjut lagi, Ciki lagi. Lanjut. Ciki lagi. Jadi nggak merubah kamu. Iya. Ketenaran, viewers. Tapi kamu ngerasa nggak sih? Ini kan jadi tekanan ya ketika kita memposting sesuatu kalau nggak ditonton orang. Apalagi kalau kita ngomong public figure ini ya, Derlin ya. Iya. Ini kan semua ada masanya. TikToker itu semua ada masanya, Derlin. Iya. Ada yang lagi naik-naik, lagi sepi-sepi, kayak gitu punya. Kadang kita nggak ada selamanya seperti itu. Makanya sih kalau saya lebih percaya dengan pendidikan ya. Kalau mau di ngomong, Derlin, begitu pun juga saya ya. Saya itu juga kadang tontonnya banyak banget yang nonton. Aku pernah loh mengalami periode di mana yang nonton tuh sepi terus. Tapi aku sedih enggak? Karena periuk nasiku atau pekerjaanku baik-baik saja. Karena aku punya klinik, punya ini, punya itu, yang nggak bergantung pada satu sosial media. Yes. Tapi kalau kamu menggantungkan diri kamu pada satu sosial media, di mana dunia sosial media ini kejam. Hari ini kamu naik, besok kamu turun, besok kita nggak ada yang tahu. Jadi berfokuslah pada pendidikan sih menurut saya. Iya. Jadi media sosial dipakai sebagai sarana saja. Sekolah kayak gimana, Derlin? Sekolah kayak gimana nih? Apakah dia ranking terus jadi duta matematika? Seperti yang sebelah sana? Gitu. Mana? Nggak tahu di mana gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Ya, baik-baik aja. Prestasi kamu di sekolah? Ya, karena Derlin mungkin dari awal juga, dari dulu-dulu soal berprestasi itu nggak terlalu buruk dan nggak terlalu bagus juga, jadi ada di tengah-tengah. Suka gaya kamu, jujur. Kamu bukan duta matematika? Enggak. Darlin tuh di sini aja dia nggak nangkep gitu kan, maksudnya nyindir si Farel karena memang sepolos itu gitu. Paling bagus itu ya rankingnya masuk 10 besar kayak gitu, karena Darlin juga bukan orang-orang yang termasuk cerdas, pintar kayak gitu. Gak apa-apa, Derlin. Kamu pikir saya cerdas? Enggak. Saya tuh ranking 10 besar aja gak pernah loh, Derlin. Seorang Dr. Richard Lee yang punya Athena Group memperkerjakan orang-orang pintar di semua Indonesia. Anak buahku rata-rata itu cum laude, juara umum ranking 1. Dr. Richardnya, wah pintar. Padahal aku juara 10 besar aja gak pernah. Nggak jaminan. Jadi jangan kecil hati. Yang paling penting apa? Clip on. Tidak dong, Derlin. Kan ini lagi ngomongin masalah prestasi di sekolah, nggak mungkin dong ke sekolah bawa-bawa clip on dong, Derlin. Dia mau bercanda tapi jatuhnya bukan, dia bukan mau, dia polos. Tunjuk gini kan apa clip on gitu. Hati kan maksudnya tuh, Derlin. Yang paling penting sih ini kamu. Iya, hati. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan kenapa netizen tuh suka dengan kamu? Kayak mereka tuh ngeliat kepolosan kamu. Bener nggak, Santu People nih? Jujuran kamu. Menurut kamu kenapa sih orang benci dengan Farel? Aduh. Langsung ditodong. Menurut Santu People kenapa? Menurut Nyonya dulu kenapa? Ya soalnya dia nggak tahu diri sih. Nggak tahu diri. Menurut Santu People kenapa? Kita lihat nih menurut Derlin nih. Darlin, kamu ngikutin kan ceritanya kan? Iya, ngikutin. FYP di mana-mana kan. Iya. Menurut kamu kita bedah deh. Kenapa orang nggak suka dengan dia? Maaf ya sebelumnya kalau misalkan Darlin salah ucap ya, karena takut menyinggung salah satu pihak. Menurut Darlin, yang salah dari Farel itu dan membuat orang lain kecewa karena Farel itu tidak memikirkan kedepannya itu seperti apa, dia mampu atau tidak. Jadi Farel itu sepertinya berbicara sebelum memikirkan. Jadi asal bicara, asal membuat keputusan yang dia itu belum tentu bisa
seperti itu. Dan akhirnya kan Farel sendiri merasa kurang mampu nih sekolah di situ, merasa terbebani. Nah, yang jadi korban kan diri sendiri, seperti itu. Oh, jadi ditangkapnya karena si Farel main iya aja ngambil kesempatan tanpa dia. Iya, sebenarnya mirip-mirip sih. Kalau dari aku sih kesalahannya karena bohong. Coba deh awal ngomong gitu mau jadi apa, mau jadi artis, ngapain jadi artis? Ya mau aja jadi artis. Udah. Iya. Dia kan dari artis tek terus dokter. Kalau dari kan konsisten, jadi chef, pengusaha. Chef pengusaha punya restoran gitu kan, punya usaha-usaha makanan gitu kan, punya perusahaan juga, punya ke bidang fashion juga gitu. Farel di awalnya dibumbui dengan kebohongan sih, dan ternyata setelah dirunut juga kan masalah cerita dia soal orang tuanya juga kan diragukan kan, setelah beberapa foto keluar, beberapa bukti keluar yang enggak, dia nggak ditinggalin gitu kok sama orang tuanya. Iya. Emang dianya aja yang blok gitu. Terus kan pas waktu dia pulang ke Medan juga kemarin itu kan neneknya kan kayak gembar-gembor di tetangganya bilang iya Farel udah pindah nggak sekolah lagi mau jadi artis gitu kan. Iya. Jadi kalau Farel kesannya apa? Bohong. Kita lihat kalau menurut Dr. Richard Lee. Oke. Kalau saya sebenarnya saya nggak ngelihatnya seperti itu sih. Yang jadi permasalahan itu kalau dia nggak mampu, menurutku nggak ada masalah. Kenapa sih dia sampai ditegur oleh semua orang lah, aku bilang. Kenapa? Karena yang selama ini yang diandalin dia adalah ketulusan hati dia. Kenapa sih orang tuh follow dia? Kenapa orang ngikutin dia? Kenapa orang tuh bersedih dengan dia? Karena orang selama ini adalah melihat ketulusan hati dia. Seperti orang melihat juga ketulusan hati kamu, kepolosan kamu, kejujuran kamu. Saya pernah bicara dengan Farel. Karena ketulusan hati dia, saya memilih dia. Karena ketulusan hati kamu, orang nonton kamu, orang percaya, orang sayang dengan kamu secara online. Karena si Farel di kontennya itu ngejual kesedihan, terus dia bercitra dirinya tuh yang tersakiti gitu kan. Sedih gitu, kasihan gitu kan. Padahal dia tuh anaknya tulus membantu orang tua, membantu nenek. Gitu kan, kerja keras. Iya, dia menjual citranya seperti itu dan ternyata faktanya citranya nggak seperti itu. Iya. Makanya netizen kecewa gitu kali ya. Lagian pencitraan mulu Farel, kalau A malu ya A aja gitu. Jadilah diri sorangan aja. Lanjut lagi. Lanjut. Tapi kalau kamu kehilangan itu, orang juga akan pergi dari kamu. Takut nggak kamu mereka pergi dari kamu? Sebenarnya yang iyalah pasti ketika citranya udah berubah gitu, karena kan dia bercitra A, netizen suka follow, begitu ternyata citranya dia tuh B aslinya tuh kan, ya pasti kecewa, cabut, apalagi dibungkus dengan permasalahan seperti ini gitu. Memang Farel ya. Farel. Iya maaf Farel liar. Nih nextnya kita kasih ini meluncur. Ditanya sama Dr. Richard perihal duit yang udah terkumpul selama ini, karena ini kan udah beberapa bulan berjalan ya. Di apa namanya, di TikToknya juga banyak endorsan gitu kan, otomatis sudah dapat duit nih. Duitnya diapain sih? Apakah dimodal buat gitu? Gak tahu juga kan. Ciki people. Play. Oke, Darlin, sekarang kan jadi TikToknya banyak nih ya. Terus kanan kiri juga pasti kan sudah mulai dapat sedikit penghasilan ya, Verlin ya? Iya. Masih jualan kah? Sekarang masih. Oke, duitnya diapain? Duitnya banyak dong duitnya. Enggak, cuma. Ayo ngaku dapat berapa? Sekitar 10 juta ke bawah lah. Enggak, bukan maksudnya. Ya pokoknya dari kanan kiri datang ke acara dapat duit kayak gitu punya. Sebelum lanjut deh. Apa? Kan kalau yang Ono kan nggak mau ngapa-ngapain kan, maksudnya kayak yang penting udah dapat duit nih, udahlah nggak usah ngapa-ngapain, bantuin juga nggak mau gitu kan. Sedangkan ini kalau mau dibilang Darlin udah dapat 10 jutaan gitu. Dari ya ngapain ya ngapain lagi jualan gitu, kalau bisa kalau mau mah ya udah nggak usah jualan lah, udah dapat duit gitu kan kalau mau kan. Pas. Itu juga dipertanyakan, nanti ada jawabannya. Oke. Yang mind-blowing. Oke. Lanjut lagi. Lanjut. Sambil melakukan jualan-jualan juga masih tetap dapat lumayan 10 juta. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kamu duit itu untuk apa? Kamu apain? Ya kan, iya, jadi boleh sedikit cerita. Iya. Jadi pas kemarin abis lebaran puasa itu, abis lebaran Idul Fitri, malam takbiran, Bapak Darlin manggil Darlin. Darlin, iya Pak, sini dulu. Terus Darlin nyamperin tuh.
Gila ya, Sunda pisan bener. Kenapa? Ceritanya detail. Iya, bapak manggil kan. Ya enggak dia, ya bapak yang manggil terus saya ke situ. Iya pak, ya saya jalan ke situ gitu. Bener-bener di detail apa namanya suasana. Iya. Gitu, nangkep kan? Lanjut lagi. Lanjut. Terus Darlin ditanya-tanya gitu, katanya kamu mau kuliah di mana, jurusan apa? Nah Darlin bilang kan, Darlin mau kuliah di mana ya? Misalkan di Unpad di Bandung, terus di Untirta kalau enggak jauh-jauh. Terus Bapak Darlin, oke kalau gitu Bapak mau nabung dari sekarang, mau nyiapin buat pendidikan kamu ke depannya. Nah Bapak Darlin terus setelah Lebaran berapa hari, yaitu 1,5 bulan lah setelah Lebaran atau kurang, itu ngerantau ke Depok karena pengen nabung buat Darlin kuliah ke depannya kayak gitu. Oh bapaknya ngerantau ke Depok. Nah, terus Darlin juga bantu tuh dari penghasilan Darlin gitu buat nabung ke depannya kayak gitu. Jadi kamu nabung untuk salah satu biaya kuliahnya kamu. Iya. Oke. Pengen kuliah di Unpad. Iya kalau dulu sih di Unpad gitu. Ada jurusan Tata Boga? Ada jurusan Tata Boga. Oke. Di Untirta juga ada. Untirta juga ada. Kenapa kamu suka masak ya? Karena dari kecil itu udah kayak apa ya? Udah pernah sering lihat mamah masak. Nah, terus Darlin juga kayak senang sama makanan-makanan yang baru-baru gitu. Nah, ini yang gue bilang harusnya kan kayaknya itu udah tahu gitu minat dan bakat orang, tiap-tiap orang tuh gue senengnya di mana gitu. Cara ngetahuinnya lakuin kegiatan yang lu suka. Itu tuh biasanya lu nggak ada capeknya gitu. Iya. Nah itu passion lu berarti di sana gitu. Kalau misalkan passionnya joget-joget gitu kan gak ada capeknya, ya udah nggak apa-apa gitu. Siparel gitu, jangan tiba-tiba arsitek, dokter terus akhirnya mau jadi live streamer apa? Yang naon, mana teh yang jadi naon, Parel? Liar si Parel maninyo. Kita kasih lanjut lagi nyo. Lanjut. Nyo. Iya. Kita tanya planningnya kan kalau yang orang nggak punya planning tuh. Iya. Mau aja. Mampu gitu kan. Gimana? Mampu. Nah ini planningnya apa ditanya nih? Jadi Bima. Play. Apa planning kamu? Kamu pengen apa? Pengen jadi chef? Pengen apa? Buka restoran? Buka perusahaan gitu, kayak toko kue gitu. Ya. Jadi kamu kontennya apa keseharian kamu sehari-hari? Ya, jualan? Cuma kasir vlog kayak gitu ya. Darlin bikin video sambil ngeladangin jualan kayak gitu. Ngeladangin. Ada yang sudah beli, bisa ya. Gitu. Oh, oke. Perihal dia bisa untuk tidak berjualan. Itu kan yang tadi kamu bilang itu kan. Nah ini sebanding lurus dengan orang tuanya. Orang tuanya juga kayak sempet udah nggak usah jualan lagi ya, mungkin karena ngelihat satu udah dan lain hal kan. Dan ini jawabannya Darlin, jogi-jogi Bibal. Play. Sama orang tua juga sempat kayak dilarang jualan gitu. Udah kamu jangan jualan gitu. Mana lebih penting, jualan atau sekolah? Sekolah. Karena itu udah pokok utama. Nah terus kata Darlin, gak mau berhenti jualan karena nanti Darlin kalau misalkan terlalu senang, Darlin lupa caranya bersyukur. Kalau kamu terlalu senang, kamu akan lupa caranya bersyukur. Iya. Luar biasa sekali Darlin. Itu. Yang sebelah sana lupa caranya bersyukur karena terlalu enak tiba dia jadi adik angkat Dokter Richard, dapat fasilitas ini itu, dapat uang saku, ibaratnya gua nggak usah susah payah juga dapat uang berjuta-juta gitu kan. Jadi lupa caranya bersyukur karena terlalu senang. Iya, betul. Darlin mantap, quote of the day. Kalau kita terlalu senang kadang kita lupa caranya bersyukur. Dan aku nangkapnya juga dari omongan dia yang itu ya Mang ya, berarti kan hasil dia dapat endorse segala macam itu benar-benar ditabung buat dia kuliah gitu. Betul. Dan nggak nambah modal jajan buat dia bikin jual jajanan itu ya udah dari yang kemarin-kemarin gitu kan, nggak nambah, nggak yang gimana-gimana. Jadi apa ya istilahnya kalau kata orang tua zaman dulu mah ya, walaupun udah sukses, biasanya ya kalau yang dagang ya, walaupun udah sukses nih ya, tetap dagangan awal yang menjadi akar kesuksesannya itu tetap harus dijual gitu, tetap harus ada gitu, walaupun hanya sekedar formalitas gitu untuk pengingat bahwa kita tuh pernah berada di titik ini gitu. Berarti berbanding lurus sama yang
kemarin si Dimas. Iya, dia udah meskipun udah terkenal tapi dia masih dagang bakso gitu kan. Iya. Walaupun dijaga sama karyawan tetap ada gitu, harus ada apa ya? Inilah sebagai pengingatnya gitu kan. Bahwa dulu tuh kita ada di titik ini gitu, biar kita tetap bersyukur gitu. Kalau yang Ono kan ya dia jualan awalnya kesedihan gitu. Jadi walaupun udah senang harus sedih tetap ya. Gitu. Itulah anjir pentingnya pendidikan tuh. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Nih Dokter Richard nanya nih soal teman-temannya pada respon apa gitu saat tahu Derlin dibanding-bandingin sama Farel. Ceki Pepli. Gimana tanggapan kamu? Banyak banget teman-teman kamu ada yang notice gak? Oh kamu jangan kayak Farel ya, kamu gantiin Farel dong kayak gitu. Enggak, teman-teman Derlin kayak lebih nyaranin ke Derlin. Der, kamu harus hati-hati ya, jangan sampai kamu tuh kayak gini. Hati-hati, pokoknya harus hati-hati. Dan Derlin mau cerita lagi, 1 minggu sebelum kesini ada undangan dari stafnya dokter. Itu Derlin langsung kayak, waduh, gimana nih Derlin harus kayak gimana. Terus Derlin juga minta saran ke guru Derlin, itu tiap malam overthinking. Kenapa? Takut gitu dok, takutnya itu salah. Takut jadi adik saya? Enggak, bukan. Takut Derlin salah ngambil keputusan, terus takut Derlin salah ngomong kayak gitu. Oh, oke. Bu, Derlin tuh harus kayak gimana? Derlin diundang sama Dokter Richard. Oh, kamu harus kayak gini, santai aja, tenang aja. Baik kok orangnya, nggak gigit. Tapi terkadang memang terlalu takut yang berlebihan tuh nggak boleh gitu. Tapi terlalu berani juga nggak boleh. Kita harus ada rasa takutnya biar apa ya? Biar jadinya nggak ngentengin gitu, nggak ngentengin, nggak meremehkan gitu. Ini bagus, dia ada khawatir terus dia nanya atau discuss ke gurunya tadi kan, dibilang sama Derlin kan, berarti itu ke orang yang lebih berpengalaman, lebih tua gitu kan. Kalau yang Ono aku nggak tahu gitu. Dia mikirin enggak, takut atau enggak gitu dengan resiko-resiko yang akan dia hadapi gitu nanti gitu. Nggak akan takut, kayaknya malah happy dapat duit gitu kayaknya. Nggak ada takut ya. Lanjut lagi. Lanjut. Kamu takut jadinya. Takut sama kayak Farel. Iya, takut gitu. Kalau kamu setulus hati, inilah kamu apa adanya, kamu nggak perlu takut. Betul. Kamu jangan takut. Aku paham sih, masih anak-anak, masih takut. Tapi aku pengen ngajarin kamu lebih luas kali ya. Tapi aku suka dengan kamu, Derlin. Tapi aku nggak akan angkat kamu jadi adikku. Biar tenang gitu ya. Tapi aku tetap bantuin kalau kamu mau. Aku tetap bantuin. Kamu pengen jadi chef, cita-cita kamu tinggi, nggak apa-apa, kamu silakan. Sebenarnya jualan itu ada jualan yang lebih gede loh daripada jualan kamu menjajakan dari orang ke orang. Kamu tuh bisa loh jualan di live. Pernah coba nggak? TikTok Derlin nggak bisa live. Kenapa? Udah 1M itu kayak, kan pernah dulu tuh sambil jualan di sekolah. Nah, sambil live gitu. Sambil band permanen? Iya. Selamat ya. Karena di bawah umur. Iya, karena pakai baju sekolah gitu. Ternyata itu nggak boleh. Nah itu aku apa ya, tadinya yang aku tangkap ya, Dokter Richard ada ketertarikan buat, yang aku tangkap nih, balik lagi ya Santai People, yang aku tangkap ada ketertarikan buat ngerekrut Derlin di under MCN-nya untuk membantu kayak lu jualan ya di live aja di gitu live, kan bisa mass production sama pengiriman, intinya produknya lakunya lebih banyak gitu kan dibandingin offline kan, dia menjajakan kayak gitu. Cuman kan terkendala dengan di bawah umurnya itu peraturan TikTok yang peraturan platformnya gitu. Jadi nggak bisa. Jadi ya ternyata Derlin juga udah mencoba dan di ban permanen. Tapi kayak kesel juga ya, followers sudah 1 juta nggak bisa live gitu, kayak gemes banget. Ya palingan gitu. Nunggu tahun depan kan harus 18+. Ya nunggu lulus sih, karena kan sebenarnya dilihatnya dari seragamnya gitu si TikTok tuh AI-nya gitu. Nextnya kita kasih lagi Nyo. Just. Nih ya, ditodong. Menurut kamu apa sih kekurangan kamu? Ceki People. Play. Derlin, menurut Derlin apa sih kekurangan Derlin? Kekurangan Derlin itu banyak dok, yang tidak bisa diceritakan satu persatu. Cuma ada salah satunya. Nah, salah satunya yaitu agak sedikit lemot dalam berpikir, atau bisa diartikan lambat dalam berpikir kayak gitu.
Apa titik terendah dalam hidup Darlin? Titik terendahnya itu ya ketika apa ya? Ketika Darlin itu gimana sih? Ya jelasin. Kesalahan fatal. Apa ya? Titik terendahnya. Apa titik terendah dalam hidup Darlin? Titik terendahnya itu ya ketika apa ya? Gitu. Apa titik terendah dalam hidup Darlin? Titik terendahnya itu ya ketika apa ya? Ketika Darlin itu gimana sih? Ya jelasin. Bingung. Kesalahan fatal. Kesalahan fatal sih sejauh ini belum pernah. Karena ada beberapa kesalahan-kesalahan juga yang bisa yang Darlin pernah lakukan, seperti dalam membuat keputusan dalam berorganisasi dalam suatu organisasi gitu. Kan Darlin mengikuti organisasi nih di sekolah. Nah, kesalahannya itu di situ. Darlin lemot dalam berpikir, kurang dalam mengatasi masalah kayak gitu. Nah, jadi organisasi tersebut itu agak sedikit berantakan atau ada problem lah. Sebenarnya kalau mau ditarik kalau misalnya nih mau diambil sedih-sedihannya sama kayak Farel gitu kan, bisa banget ya kan titik terendah dalam hidup kamu ya di saat waktu kayak selama ini Darlin harus bangun tidur cuman beberapa jam, harus bangun buat bikin kue biar bisa ada duit tambahan buat jajan. Darlin bisa banget kayak bisa. Gitu kan. Kalau dia mau ngejual kesedihan bisa, tapi di sini dia nggak inilah yang nggak tahu poin yang aku sukanya karena dia nggak ngejual kesedihan gitu. Yeah. Anaknya tuh nggak cemen gitu, fight gitu anaknya tuh. Yeah. Ya walaupun dia di sini kan dia ngakuin juga kan kekurangannya, ya gue lemot gitu kan. Yeah. Ya udah gitu kan. Terus titik terendah dia ngakuin ya masalah soal pengambilan keputusan di sebuah organisasi gitu kan. Ya karena kelemotannya dia itu dia ngaku gitu, jujur suka orang jujur dan tuh. nggak nganggep kalau apa yang ada di kehidupan dia sebelum dapat endorse segala macam itu bukan dianggap titik terendah gitu. Buat dia tuh kayak nggak ada duit mah cemen, gampang gue tinggal usaha gitu kayak gitu. Iya. Next lanjut yo. Lanjut. Nyo. Ya. Terakhir pesan dari Dr. Richard Lee buat Darlin JGJG People. Play. Fokus pada tujuan kamu. Kalau kamu fokus pada tujuan kamu bisa suatu hari bisa ada di posisiku. Tapi kalau kamu terdistract pikiran kamu akan menjadi Farel yang lain. Aku salfok nih. Berarti di sini ada standar baru kegagalan yaitu namanya Farel. Akan jadi Farel yang lainnya. Karena opsinya cuma sukses gagal. Ada lagi standar baru kegagalan itu adalah Farel gitu. Iya. Tapi aku salfok sama ekspresinya Darlin di sini. Kenapa? Karena kan maksudnya kalau orang yang biasa gitu kan, kalau lagi begitu Farel yang lain ya bakal ketawa gitu kan. Cuman di sini aku salfoknya kenapa? Karena dia fokus dengerin gitu ya. Jadi kayak dia tahu gitu. Nih aku lagi dinasehatin nih, dengerin dengan saksama gitu. Ya buktinya dia kan nanya ke ibu gurunya, dinasehatin, akhirnya dia berani gitu. Berarti emang anaknya bukannya anak yang tambeng gitu, bisa dinasehatin gitu. Kan ada anak yang nggak bisa dinasehatin gitu, kayak gitu, nggak bisa gitu kan, sulit banget dibilanginnya gitu. Jadi syum gitu. Lanjut lagi. Oke Darlin. Oke. Mudah-mudahan aku sudah ketemu orangnya. Anaknya baik banget, anaknya juga punya ketulusan hati. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa nanti kalau butuh bantuan ngomong dengan saya siap bantu nanti. Mudah-mudahan jadi orang sukses. Amin. Sampai ketemu nanti di atas ya. Iya. Oke, makasih Darlin. Ini dapat apa ya? Ya nggak tahu, cuman lip service atau bener jaminan kalau ada apa-apa butuh bantuan hubungin saya gitu. Itu segitu udah lebih dari cukup gitu buat Darlin gitu. Betul. Ya. Karena mungkin masih ada trauma-trauma akibat yang kemarin gitu kan. Dan kayaknya aku yakin banget meskipun nanti nih misalnya dia kesusahan kuliahnya kurang, kayaknya nggak bakal minta tolong sama Dr. Richard deh, dia kayak bakal tetap usaha sendiri sih kayaknya. Dia kelihatan walaupun orang-orang bilang slay atau kayak gimana lah, kelihatan banget apa ya,
mental fighternya gitu, petarungnya gitulah, gitulah ya Nyo. Tapi Nyo, biar Abdol, kita tutup dengan postingan Farel meluncur. Di satu sisi ada Derlin yang percaya kesuksesan itu bisa diraih dengan kerja keras. Di satu sisi ini Farel yang mungkin percayanya kesuksesan diraih sama filter. Ceki people. Boleh. Aura apa yang kamu miliki? Oke. Masih nyanyi-nyanyi juga ya. Nyanyi nih. Kesuksesan. Terharu dia. Coba lanjut dikit. Iya, amin gitu. Oh. Iya, terharu gitu kan. Merasa wah aura kesuksesan. Nggak gitu anjir. Nggak gitu Farel jalan cara kerja dunia nggak gitu. Nggak lu main filter kesuksesan nggak gitu. Nggak gitu. Basicnya pendidikan, kendaraannya pendidikan sama kerja keras. Nggak. Udah malas syuting aku anjir. Kalau ada Farel males sumpah. Ya tuh kamu yang kasih Farel. Iya sih. Kalau kayak gitu mah Mamang juga mau, nggak perlu riset cari bahan. Opening kita begini, nyo ini kesini nggak perlu ngedit anjing, main filter aja sukses. Bangun tidur terus tiba-tiba sukses ya. Tiba-tiba sukses anjir. Liur mana Farel anjir. Tolonglah pusing. Kayaknya kita perlu intermezzo Nyo. Oke. Mamang Esmoni. Oke. Luncur. Nyo. Ya. Karena topiknya temanya kita hari ini tuh sebenarnya garis besarnya kerja keras kan. Ini juga intermezzonya juga kerja keras, tapi si Meng yang kerja keras. Oke. Pantang menyerah terus berusaha walau ditolak berkali-kali. Ceki people. Play. Pantang menyerah terus berusaha walau ditolak berkali-kali. Oh ini yang jantan. Mau katanya mau. Lucu banget lagi mukanya. Mau. Ya Allah ditungguin di belakangnya. Sikat Meng cepetan mumpung meleng. Iya. Ayo sikat. Hajar leher ah. Hidupnya sebelah doang. Ini kenapa nggak mau dia ya? Ya kan namanya juga malu-malu kucing. Oh, malu-malu kucing tapi nafsunya anjing gitu. Oh. Ayo Meng. Ini udah kebelet mau itu kan. Tapi gak berani gitu. Itu tapi dia udah rebahan tuh. Ya, rebahan. Itu tangannya naik. Biasa kan bukan rebahan, rada-rada nungging gitu. Iya sih. Atau emang gak mau kali dia? Iya lagi gak mood katanya si betinanya. Ini yang jantannya kebelet gitu kan. Ayo mau. Masih ngeliatin aja ya dia. Malah ngelamun-ngelamunin video udah mau habis. Udah habis. Kirain ditutup dengan berhasil bercocok tanam, ternyata tidak ya. Tapi buat Meng yang ini semangat terus ya. Iya, pantang menyerah. Gas terus. Tadi hampir kena tuh kegigit. Cep. Biasanya kalau udah gigit, cep, udah tuh. Mem gitu. Tinggal wah wow gitu lah ya Nyo. Ini kerja keras lagi meluncur. Ini ada kerja keras yang walaupun agak kriminal dari Meng ya. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Terpaksa Meng ini mencuri sosis so nice. Ciki people. Play. Nih, audionya kita mute ya. Nih katanya yang punya warung ya Allah pantesan suka ada bungkus sosis, terus ternyata ini pelakunya yang suka ambil. Tiba-tiba hilang aja ya. Ya Allah. Masuk kolong lagi kan kecil dia ya. Pinter banget lagi. Kalau udah kayak gini. Ya nggak terjawab sudah, barang-barang yang hilang karena siapa penyebabnya. Terus apakah bisa marah? Enggak lah. Tentu tidak, Meng. Apalagi kucingnya sendiri gitu kan. Ya udah. Iya udah, mau gimana lagi? Namanya juga penyayang anabul gitu. Ini kita kasih lagi Nyo meluncur. Terus next ada kucing yang bekerja keras untuk bersahabat dengan manusia gitu. Walaupun manusianya takut sama kucing gitu. Ini last ya sebelum kita ke super thanks ya. Yes. Jagi people ya. Play. Nih. Itu karena gak gantung. Iya, bulu-bulu gak ada. Ini mbaknya takut sama kucing ya. Dianya ingin bersahabat, tapi aku salvo kucingnya warnanya bagus nih, kayaknya sering dimandiin. Kayak Tom. Pudar. Iya. Kayak Tom and Jerry Tomnya. Beda cerita kalau Nyonya yang di sana. Malah dimain-mainin di gang. Pasti. Iyalah. Ujungnya dibawa pulang nggak? Iya. Ada pudanya itu. Kan
Kata siapa? Ada itu di sini pemilik, ada. Nggak ada. Udah. Kita akan super thanks saja kalau kayak gitu. Belajar. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kita kali ini ada 2. Yang pertama. Gitu dong. 2. Biar nanti masuk sini mie ya gitu. Oh. Wah. Yang pertama kita buka dari Alfie Agatha Fianabi Prilly Queen. Selamat malam Nyomang and Santu People. Bengek aku Nyomang di podcast sama Dimas. Aduh banyak banget sarkasnya. Asli. Yang mau rapain silakan. Next disambut sama Mayuda Pratama nih. Assalamualaikum Nyomang dan Santu People. Terima kasih tongkrongannya Kak Alpia. Iya maaf kemarin lupa kalau bukan Kak Alpia ya. Maaf banget nggak konsen. So the problem. Tapi sekarang bener kok, Dimas sarkas banget, gaya tengilnya plek asli mirip pisan. Siap Bang, terima kasih penjelasannya. Kalau di Jember ngevlog dong. Kalau ke Jember ngevlog. Sebenarnya mau kalau diupload tapi udah upload di YouTube nanti ngerusak algoritma. Kemarin kata orang YouTube-nya kita baru meeting ya, takut ngerusak algoritma YouTube-nya gitu. Tapi paling nanti di IG lah story lah. Iya di IG aja, makanya follow Instagram. Instagram Nyonyo. Oh bukan Instagram Radio Santu dong. Next ada dari Kevin Christodeus. Nyomang nyemak aja nih dari kemarin-kemarin hanya mengawal sipit-sipit katanya. Tipis-tipis dong. Kepengen ikut tapi bener kata Dimas Ahmad, harus tahu diri juga, takutnya mengecewakan aja, tapi yakin someday pasti akan dipertemukan dengan orang seperti Dr. Richard. Doa ibu sepanjang masa. Amin. Tuhan lebih tahu apa yang dibutuhkan. Yes. Dah ingat Fajar Sad Boy bilang SD sadar diri katanya. Iya bener, know your place lah ya istilahnya Maya. Nextnya dari Cruella ya, numpang lapaknya ya Kak. Ngeliat begitu banyak yang antusias pengen dapat beasiswa dari Dr. Richard Lee, aku yakin si Boti Farel nangis di pojokan dan nyesel karena udah nyanyain kebaikan Dr. Richard. Kalau dia punya rasa penyesalan gitu. Kayaknya mah enggak, orang masih tiktokan begitu. Buktinya filter kesuksesan anjir. Nextnya Mei Heni. Numpang lapak kakak, permasalahannya si Dimas diangkat Ade sama Raffi pengen terkenal. Kalau si Boti itu ngerasa dia udah terkenal, jadi songongnya minta ampun. Bener masuk akal setuju iya, Bang. Bener juga si Farel ngerasa si Dr. Richard yang masuk sama Farel gitu kali ya. Betul. Aduh Farel. Nextnya Ardia Rini. Malam Kalvi Agatha Nyomang, malam Nyomang ya. Mungkin yang diinginkan Farel bukan Dr. Richard Lee tapi yang deket sama Ato itu. Dokter yang deket sama Ato. Wes tobe, katanya. Aduh aja. Next itu Nugroho. Malam Balvi Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Konten Dr. Richard Lee sama Dimas Ahmad penuh banget sarkas deh ya. Saya nontonnya aja sampai ngakak abis dah. Dimas Ahmad mirip sama Aharapi saat lagi muda ya. Salam S3P buat yang punya lapak Nyomang dan para Santu People yang always in the here. Saya sampai bersyukur nih akhirnya Farel ada niat baik untuk ketemu sama Dr. Richard Lee. Gak taunya Farel Playoga Mongkongen. Beda Farel ya. Nur Hasanah. Semangat buat Dimas, contohlah si bos Raffi, kerja keras buat masa depan diri sendiri dan orang-orang sekitar. Kalau si Farel mah berak sekebon. Anjir bau. Poh bloh anjir. Nextnya Mika Celot ya, Dimas Ahmad aja panggil Raffi Ahmad dengan kata beliau, padahal gayanya konyol ya. Si itu tuh siapa dah namanya? Farel apa Prelel apa ya? Kagak inget gue siapa namanya. Gak usah inget. Pokoknya itu dah ya. Yaudin Nyomang sukses terus, semangat terus ya. Gue happy banget dengerin semua pembahasan di channel Radio Santuy. Amin. Terima kasih. Dan yang paling gue tunggu-tunggu itu intermezzo pakai J. Intermezzonya pakai J ya. Always support gue. Pokoknya semua iklan kagak gue skip. Amin. Mantap. Makasih lapaknya Nyomang. Salam gacor MM. Gitu. Nextnya Asri Rahayu. Numpang ngopi ya biar ada temennya gibahin si dia, katanya biar makin panas kupingnya. Wah selpol. Oh si Farel kayaknya ditempel bisa buat ngerebus endog aja. Panas Farel teh. Aduh jadi keluar Sundanya Mamang gitu. Nextnya Gitas. Yes, Gitas Marayekti. Farel si apa tuh Rai Gedek. Muka ngeselin. Banget polontong si Farel mah bangetnya polontong anjir. Banget itu muka. Polontong tuh songong itu. Habis ini banget Mamang dimak-mak si Nyonyo tuh, bener kan? Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodai. Mamang. Dua tapi Makak. Cabut dulu dan ciao.